Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahman Adi Prasetyo dari kelas 10 MIPA 3. Di sini, saya akan menerangkan tentang ilmu kimia. Pengenalan tentang ilmu kimia. Kimia adalah disiplin ilmu yang melibatkan unsur dan senyawa yang terdiri dari atom, molekul, dan ion. Komposisi struktur, sifat, perilaku, dan perubahan yang mereka alami selama bereaksi dengan zat lain. Dalam lingkup subjeknya, kimia menempati posisi peralihan antara fisika dan biologi. Kadang-kadang disebut pusatnya sains karena memberikan landasan untuk memahami disiplin ilmu dasar dan terapan di tingkat fundamental. Misalnya, kimia menjelaskan aspek kimia tanaman atau botani, pembentukan batuan beku atau geologi, bagaimana ozon atmosfer terbentuk dan bagaimana polutan lingkungan terdegradasi atau ekologi, sifat-sifat tanah di bulan atau astrofisika. Itu tadi penjelasan tentang ilmu kimia. Selanjutnya yaitu ilmu kimia dan kelompok bidang ilmu di dalamnya. Yang pertama yaitu kimia fisik. Apa itu kimia fisik? Kimia fisik adalah salah satu cabang ilmu kimia yang menggunakan aplikasi dan teknik fisik untuk mempelajari sistem kimia. Di kimia fisik ini banyak sekali membahas fenomena yang terjadi sehari-hari seperti mengapa es mencair, mengapa baterai bisa menghantarkan listrik, mengapa baju bisa kering saat dijemur. Semua ada penjelasannya menurut kimia fisik. Gimana menarik cabang ilmu ini? Selanjutnya yaitu kimia analitik. Kimia analitik adalah sebuah cabang dari kimia yang fokusnya adalah mengklarifikasi sebuah senyawa, baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Dengan adanya kimia analisis, kita bisa mengetahui senyawa apa saja yang ada pada kopi di samping dan berapa banyak kuantitasnya. Itu tadi penjelasan kimia analitik. Selanjutnya yaitu kimia organik. Apa itu kimia organik? Kimia organik adalah bidang ilmu yang mempelajari suatu senyawa mulai dari struktur, sifat-sifat, perubahan, dan unsur komposisinya. Di kimor ini sangat erat hubungannya dengan makhluk hidup. Tapi nggak sebatas itu aja, banyak benda di sekeliling kita yang bisa dibahas di sini. Contohnya, gas, LPG, bensin, obat-obatan, dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan kimia organik. Selanjutnya yaitu kimia anorganik. Apa saja yang dipelajari di kimia anorganik? Yang pertama yaitu struktur atom, sifat periodik unsur, struktur molekuler, asam basa, reaksi kimia, ikatan kimia, dan yang terakhir yaitu termodinamika. Selanjutnya yaitu biokimia. Biokimia adalah ilmu yang mempelajari peranan molekul dalam reaksi kimia pada makhluk hidup. Biokimia ini banyak mempelajari tentang metabolisme. Di biokimia, kita akan belajar tentang biomolekul, meliputi karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Enzimologi bioanalisis juga penerapan di bidang teknologi yang keren. Itu tadi biokimia. 7 simbol bahan kimia berbahaya. Yang pertama yaitu eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti ini adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi kimia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu oxidizing, adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan kimia tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Yang ketiga yaitu flammable atau mudah terbakar. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Dibagi menjadi dua yaitu extremely flammable, amat mudah terbakar, dan highly flammable, sangat mudah terbakar. Yang keempat yaitu toxic atau beracun.
Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Yang kelima yaitu harmul iritan atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode yaitu XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya risiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Selanjutnya yaitu korosif atau korosif. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Itu tadi penjelasan dari bahan korosif. Selanjutnya yaitu dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol bahan kimia pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environment. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.